Namo Buddhaya. Salam sejahtera, penuh bahagia, pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali saya Sapta Dewi bisa menjumpai Anda dalam acara yang tentunya kita telah tunggu-tunggu di setiap malam Rabu, yaitu Manage Your Mind. Baik pemirsa Dhamma TV, kita akan banyak belajar pada malam hari ini, dan tentunya bagi Anda yang mungkin saat ini kurang sehat, tentunya dengan melihat acara ini, kami harapkan Anda bisa mendapatkan pencerahan dan bagaimana menjalani hidup menjadi lebih baik. Baik, narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini tentunya Anda sudah kenal dengan baik. Beliau adalah Biku Dhammawijayo Mahathera. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan tercerahkan dalam Dhamma. Ya. Baik pemirsa Dhamma TV dan Bante, tema kita pada malam ini hari ini adalah hidup dengan kebijaksanaan, Bante. Ya, ini agak sulit nih sebenarnya. Tetapi kebijaksanaan merupakan cahaya cemerlang dunia. Apa maksudnya, Bante, ini? Ya, sesungguhnya kebijaksanaan ini dibutuhkan oleh semua orang. Maka dari itu kita harus menyadarin kebijaksanaan itu bisa kita dapatkan dari berbagai macam faktor. Faktor yang pertama itu yang dikatakan sutta maya panya. Karena di zaman Sang Buddha itu tidak ada tulisan, kita hanya mendengarkan. Jadi itu apa yang kita dengarkan itu kita dengarkan dengan penuh perhatian, konsentrasi, sehingga itu akan bisa membangkitkan kebijaksanaan kita. Tetapi sekarang ini kebijaksanaan ini juga bisa kita bacakan dari baca buku. Betul, betul. Bisa kita mendapatkan ilmu dari internet. Kita bisa mendapatkan ilmu dari TV-TV. Jadi dengan demikian ini mendengarkan, membaca, dan akhirnya kebijaksanaan ilmu-ilmu yang positif itu kita bangkitkan untuk kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan menimbulkan kebijaksanaan yang secara umum. Demikian juga kebijaksanaan itu juga bisa muncul karena bhawana maya panya. Bhawana maya panya itu kita sesuatu yang belum ada di dalam diri kita ini kita bangkitkan berulang-ulang dalam pikiran kita. Seperti misalkan kita tidak tahu bagaimana untuk mengatasi penderitaan. Kita sekarang mempelajari apa yang Sang Buddha ajarkan. Oh, penderitaan itu satu, harus diterima apa adanya. Kedua, semua sebab dari penderitaan ini harus kita lenyapkan, singkirkan. Ketika kita mampu menyingkirkan ini akan padamnya penderitaan. 8 jalan utama itu harus kita jalankan supaya kita bisa menempuh bebasnya penderitaan itu. Jadi kalau ini dibangkitkan berulang-ulang dalam pikiran kita, itu akan menimbulkan kebijaksanaan. Dan akhirnya yang ketiga adalah citta maya panya. Kita harus mengembangkan di dalam pikiran kita sendiri, karena pikiran inilah sesungguhnya kebijaksanaan yang tempat beradanya di dalam pikiran kita. Kalau kebijaksanaan dikembangkan dalam pikiran berkali-kali dengan bijaksana sungguh-sungguh, sehingga dengan demikian kita bisa menimbulkan kebijaksanaan secara otomatis dalam pikiran kita pribadi masing-masing. Jadi kebijaksanaan ini bukan di luar, bukan di kitab suci, tetapi semuanya ada kombinasi yang sedemikian rupa bisa kita kembangkan dalam pikiran kita. Siapapun juga yang masuk dari luar juga kepikiran. Yang kita bangkitkan berulang-ulang dalam pikiran kita. Kita pikirkan dengan cara yang tepat dan benar juga dalam pikiran kita. Jadi sumbernya ternyata kebijaksanaan itu cuma dalam pikiran. Tetapi banyak orang mengatakan, kitab suciku yang paling benar, ini yang paling benar, ini yang bisa menimbulkan kebijaksanaan. Dan menimbulkan pertikaian. Akhirnya gara-gara kitab suci timbullah peperangan di mana-mana. Maka itu bukan cara yang terbaik. Cara yang terbaik, marilah kita mulai sekarang bagaimana tiap-tiap individu mulai sekarang membangkitkan cara berpikir supaya tambah bijaksana. Siapapun yang membangkitkan kebijaksanaan dalam pikirannya, dia akan lebih damai dan lebih bahagia. Kalau kita dikatakan ini ajaran bijaksana, tapi kita semrawut, jengkel, benci terhadap siapapun juga, ajaran ini membahayakan. Ya, betul, Bante. Dan apa bedanya sih tadi, Bante, kalau Bante katakan hidup dan kehidupan, Bante? Bedanya apa di sini, menurut? Hidup itu adalah sesuatu yang bergerak, berproses, mengalami sesuatu. Ya, kalau kehidupan itu otomatis sesuatu yang ada di luar kita yang mempengaruhi kita. Ya, kehidupan ini semuanya saling
mempengaruhi. Jadi kalau kita mempelajari hidup dan kehidupan, otomatis kita memahami akan sesungguhnya kita hidup itu apa yang kita inginkan, kehidupan yang mana yang harus kita tempuh. Otomatis dengan demikian kan kita harus mengikuti hati nurani yang kita pilih. Inilah yang aku tentukan, yang inilah yang harus saya sungguh-sungguh mau menjalankannya. Jadi dengan demikian ya itu harus serius. Jadi hidup tidak bisa main-main ya. Jadi kita harus menyeriusin dengan tujuan kita yang sesungguhnya itu. Ya, Bante kok tadi Bante katakan di kebijaksanaan ada di pikiran kita. Ya. Hati nurani tadi yang menentukan kebenarannya seperti itu. Ada pikiran, ada hati nurani ini Bante. Ya, inilah yang istilahnya pikiran ini. Di situ kan juga ada memori. Memori ini akan membentuk pola-pola pikir kita. Ya. Tetapi hati nurani ini adalah sumber. Yang dikatakan batin kita adalah sumber dari penggerak semuanya ini pikiran-pikiran itu. Dengan demikian orang katakan ini batin kita ini adalah hati nurani. Kesadaran ada di situ nggak Bante? Ya, ini kesadaran itu sendiri yang sadar hanya di dalam si yang sadar itu sendiri. Ya. Si pengetahuan sendiri itulah yang sadar di situ. Jadi dengan demikian ini kalau kita mengatakan pikiran, perasaan, memori, kebijaksanaan ini adalah juga permainan pikiran kita. Kita mengetahui bahwa pikiran itu, kebijaksanaan ini, walaupun kita sudah bijaksana, tidak boleh melekat dengan kebijaksanaan itu. Karena itu juga adalah permainan pikiran kita lagi. Kalau kita melekat sama kebijaksanaan, jadi sombong nanti. Ya, merasa aku pinter, aku hebat. Jadi kita akan merendahkan yang lain. Itu kan tidak bagus. Jadi kalau kita tidak melekat kebijaksanaan ini, ternyata ya kita menyadari, aku lebih pintar sama dengan yang lain. Mungkin karena aku membaca lebih banyak, karena saya mendapatkan ilmu lebih banyak, karena saya sering memikirkan lebih banyak, sehingga aku memiliki kelebihan daripada yang lainnya. Jadi tidak perlu disombongkan. Tetapi kalau kita memiliki kebijaksanaan, ilmunya banyak, tapi kacau juga nggak ada gunanya. Kualiti batin kita juga rendah. Maka itu orang yang bijaksana itu ada yang mampu merubah pikirannya menjadi berkualiti yang lebih baik. Berkualiti yang lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Kalau dia pinter, cerdik, bijaksana, tapi kacau balau, ngomongnya nggak ada aturannya karena saking akeh ilmunya, bingung dewi. Itu kebanyakan seperti gitu. Iya, betul. Bisa juga gitu. Jadi, lalu kalau gitu disombongkan apanya? Aku pinternya luar biasa, tapi bingungnya juga luar biasa. Ya, pusing jadi ya. Jadi lebih baik kita bijaksana itu adalah kemampuan untuk mengatur pola pikir kita supaya kita ini bisa memisah-misahkan sehingga kita bisa menjaga pikiran tetap damai dan bahagia itu gimana? Itu baru bijaksana. Ya, betul. Sebenarnya siapa yang harus memiliki dan melatih kebijaksanaan Bante? Manusia. Semua makhluk. Di alam dewa juga ada nggak? Wah. Pikiran sesungguhnya ada nggak? Di alam dewa itu lebih banyak makhluk sucinya daripada di alam manusia. Jadi pikirannya ada nggak Bante? Ada. Bahkan yang namanya Dewi Mahamaya, Ibu Siddhartha ini, ketika dia 7 hari lahir kan meninggal. Ya, betul. Meninggal itu Sang Buddha selama 3 bulan mengajarkan di alam surga, tingkat keempat itu. Tetapi beliau bukan masuk surga tingkat keempat, tetapi Sang Buddha masuk di surga tingkat kedua. Mengapa demikian? Itulah kehebatan Sang Buddha. Kenapa? Karena kalau seandainya Sang Buddha mengajarkan di tingkat keempat, yang di bawah ini nggak bisa. Nggak bisa ngikutin ke sana karena terlalu tinggi. Tetapi Sang Buddha masuk di tingkat 2, di surga tingkat kedua, di alam Tawatimsa, itu yang dari atas bisa ke bawah. Sedangkan yang dari bawah ini mau mendengarkan, ini masih bisa. Ya. Dia mampu mendengarkan dengan jarak jauh itu. Jadi dengan demikian Sang Buddha ini satu-satunya makhluk yang mengerti hukum alam halus, hukum pikiran manusia, hukum pikiran para dewa itu. Jadi sehingga dengan demikian dikatakan Sang Buddha adalah guru para dewa dan manusia. Apakah Sang Buddha sendiri pernah menjadi dewa atau beda? Oh iya, dengan sendirinya sebelum dia lahir ke bumi ini, dia itu di alam surga tingkat keempat juga. Di sana beliau menunggu waktu sekitar 576 juta tahun. Ketika waktunya sudah sampai, diminta oleh para dewa dan Brahma untuk lahir ke bumi menjadi Buddha itu. Untuk
menyebarkan itu Ya, ya, dia hama lahir itu ke ya, bumi Pak? ini. Karena sudah waktunya. Ketika dia sudah tahu demikian ini, otomatis banyak dewa itu yakin bahwa dia pasti menjadi Buddha yang akan datang. Apakah ada kesempatan lagi untuk kembali lagi ke bumi, Bante? Atau Kalau masih Sang Buddha lama sudah lagi? tidak mungkin ya, tetapi sekarang ini kan Sang Buddha sudah selesai tugasnya, nanti akan dilanjutkan oleh Buddha Maitreya. Ya ini Buddha kayak, Maitreya yang akan datang. Buddha Maitreya yang akan datang ini, beliau sekarang juga berada di surga tingkat keempat, menunggu waktunya. wah ini seru nih beritanya. Sebentar Bante, nanti kita lanjutkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, selamat malam bagi Anda yang baru saja memutar channel Dhamma TV. Jangan lupa bisa Anda infokan kepada kerabat mungkin yang tidak bisa melihat televisi, bisa melihat di streaming kami yaitu di www.dhammaweb.tv. Baik, Bante Dhamma Wicaya, tadi kita lagi seru-seru bicara tentang Buddha Maitreya. Ini kalau kayak gini kadang-kadang orang langsung mendengarkan ini. Apakah benar memang akan datang Buddha Maitreya ini, Bante? Ini dari mana beritanya, Bante? Kalau saya boleh tahu, Bante. Sesungguhnya Buddha Maitreya ini masih lama ya, masih lama. Jadi dengan demikian ya otomatis agama Buddha sekarang, Buddha Sakyamuni ini 5.000 tahun sesudah beliau wafat. Sekarang kan sudah 2.555. Ya, toh? Jadi ini kan kurang 2.500 lagi. Nah, ketika 2.500 lagi itu, pada saat itu agama Buddha baru tidak dikenal. Ketika tidak dikenal, otomatis pada saat itulah yang dikatakan saat itu mulai manusia itu moralnya sangat merosot sekali. Berkurang sampai nanti manusia ini begitu bobroknya. Manusia rata-rata 10 tahun. Usianya. Jadi mereka 5 tahun ini sudah punya anak, sudah kawin. Coba Anda bayangkan. Anak kita yang masih 5 tahun modelnya seperti apa? Sifatnya kan gitu aja, mau menangnya sendiri, mau enaknya sendiri. Kalau semuanya seperti ini, hancurlah. Manusia makin lama makin bobrok, otomatis. Tetapi ada yang sadar, kalau kita bermasyarakat seperti ini, tidak akan beres. Sebagian masuk ke hutan, menjaga moralitasnya dengan baik. Mereka itu akan berkembang. Nanti perkembangan begitu lama kemudian, berapa ratus juta tahun kemudian, manusia bisa rata-rata 80.000 tahun. Usianya? Iya. 80.000 tahun itu saat itulah baru saat-saatnya mendekatin nanti Buddha Maitreya akan lahir. Jadi masih lama, jangan terlalu dipusingkan. Tidak usah terlalu pusing kalau begitu ya. Berarti kita nggak tahu ada di mana nanti itu ya. Kita mungkin masih jadi kambing lagi. Jadi kambing lagi. Iya Bante, muter aja mula. Nah Bante, ini sikap manusia nih Bante. Sebagian besar orang tuh kekayaannya yang diutamakan. Tetapi ada pesan luhur mengatakan bahwa kebijaksanaan lebih mulia daripada kekayaan. Bagaimana ini menurut Bante? Sekarang begini, kalau kita perhatikan banyak orang menilai menghargai kekayaan yang luar biasa sebagai sesuatu yang penting. Tetapi saya lihat banyak orang yang kaya ini ternyata mereka tidak pernah bahagia. Ada umat kita yang di Tulungagung meninggalnya umurnya masih 40-an tahun. Tapi semenjak umur 14 tahun itu sudah bekerja. Tapi ketika dia 40 tahun lebih itu, dia sudah punya 56 bis. Kerjaannya dari pagi jam 4 sampai jam 12. Pulang capek, lelet tidur, besok gitu lagi. Dia diperbudak oleh pekerjaan, tapi bingung, stres. Pikirannya hanya karena harta penting, harga penting, uang penting. Tapi ketika dia mati, 56 bisnya juga tidak dia bawa. Kerja mati-matian, tambah jengkel, mangkel, benci terus, pikiran negatif terus. Jadi kebijaksanaan sangat rendah, kekayaannya bertambah, tapi miskin dalam batin. Ketika dia mati, masuk di mana Bante? Sesuai dengan gelombang pikirannya sendiri. Jadi ini agama Buddha itu mengatakan manusia itu tetap sama. Dia kemanapun juga bukan karena agamanya, bukan kepercayaannya, tetapi kondisi saat dia mati, sampai di mana gelombang pikirannya. Kalau gelombang pikirannya rendah, tidak ada jaminan dia masuk surga. Pasti menuju alam yang rendah. Jadi manusia tidak bisa membohongin lah.
Iya, Cuma iya. dia penjual jamunya memang hebat. Banyak yang jual jamu. Marketing ya? Iya. Marketing agama. Tapi kenyataannya tidak seperti apa yang mereka katakan. Iya, betul sekali. Kan sayangnya begitu, dia membohongin orang terus. Ya, Juga membohongin dirinya sendiri. terus dosanya, karmanya bagaimana Oh, itu? berat sekali mereka. Itu pandangan yang salah, diajarkan dengan cara yang salah. Dengan menyebarkan langsung ke banyak umat. gitu Iyalah, ya, apalagi begitu banyak lagi. Aduh. Ribuan, jutaan orang salah terus. Iya, iya, iya. Nah, kapankah seseorang dapat disebut tidak memiliki kebijaksanaan, Bante? Dan kapankah seseorang dapat disebut memiliki kebijaksanaan? Ya, inilah yang dikatakan kebijaksanaan ini sulit dikatakan apakah kita memiliki atau tidak. Tetapi kita mulai sekarang ini harus lebih ekstra hati-hati ke dalam diri kita sendiri. Karena kebijaksanaan itu muncul kalau kita itu tidak pernah menderita. Kalau kita menderita saat itu kita tidak bijaksana. No, gitu Jadi aja. dengan demikian ya itu gambarnya kan gitu. Aku stres, aku marah, aku bingung. Nah, kita berarti aku nggak bijaksana saat ini, sehingga membuat aku menderita. Tetapi kalau kita ada problem apapun juga, kita tetap berpikir dengan tenang, dengan penuh kebijaksanaan. Memang hidup selalu mengatasi problema. Ya, ya, ya. Jangan problema itu menjadi penyakit untuk kita, membuat kita menderita. Kita Betul, tetap betul. melihat bagaimana way out-nya. Yang penting itu. Ya, ya, Kalau ya, kita betul. menderita, takut, khawatir, kita sudah kalah. Dikuasai oleh Nah, masalah itu ya, Bante. dikuasai oleh masalah itu kita tidak bijaksana mengatasi masalah. Jadi dengan demikian, inilah kepandaian kita itu yang menentukan bagaimana kita bisa mengatasi masalah demi masalah, tetap batin kita tenang. Disitulah kebijaksanaan baru bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan demikian ketika kita tetap menderita, kita sadarin, hari ini aku kurang bijaksana. Ada masalah apapun, gencarnya, luar biasa beratnya, tapi tetap tenang. Tetap bisa menerima apa adanya, tidak kacau, tidak sedih, tidak susah, tidak khawatir. Hadapin semua dengan penuh ketenangan. Disitulah kebijaksanaan. Sudah ada. Ya, ya. Bibit kebijaksanaan. Nah itulah manusia itu harus menata ulang cara berpikirnya. Ya. Supaya dia mau bijaksana atau mau jadi bodoh. Seperti tadi dia, kalau ketika dia kaya, batinnya bodoh, miskin, dia akan menderita. Sesuai dengan gelombang menuju ke penderitaan. Maka itu kalau semua seperti ini dia menyadari, marilah dibalik. Karena dalam kebijaksanaan itu dia memikirkan, sing tak gowo itu buduk harta. Sing tak gowo itu batinku. Betul, betul. Kalau batinku rendah, aku saiki kaya raya tapi batin rendah, rugi kita, masuk alam sengsara. Tetapi kalau sambil dia bekerja ke duniawi, juga bekerja dalam batin, melatih terus, jadi batin ditingkatkan, jadi makin kaya, makin berkembang batinnya. Jadi dengan demikian, inilah nanti jadi orang kaya itu seimbang secara materi, seimbang pula spiritualnya. Kalau mereka sekarang condongnya materi. Nah itu dibilangin kadang-kadang nggak mau dengerin tuh, gimana itu Bante? Apakah memang karmanya yang belum berbuah, karma baiknya? Ya memang bisa dikatakan begitu karena kemelekatan, kebodohan yang menutupin batinnya, melihat yang nyata, duit itulah yang bisa aku fungsikan untuk ini dan itu. Tetapi ketika dia mau melatih ke dalam batin, dia belum bisa melihat, belum bisa memahamin, belum bisa mengetahui. Maka dari itu kalau orang yang seperti ini akan bagus kalau dia bisa ada orang yang menggunakan orang hipnoterapi untuk melihat kehidupan lampau gimana, pernah lahir di alam mana saja. Nah itu kalau dia bisa mendeteksi semuanya itu, ternyata betul-betul ada nih. Mungkin dia bisa berubah. Ya tapi mau ngeluarin uang buat hipnoterapi aja dia udah mikir lagi Bante. Duit kuntek. Duit kuntek iku. Berarti memang belum ininya Bante. Ya, apa memang semuanya, tingkat kematangannya manusia itu berbeda Bante? Memang begitulah, jadi kemampuan, kecenderungan selalu berbeda-beda tiap-tiap orang, ya. Tetapi kalau dia memahami bahwa kebijaksanaan itu penting, perkembangan batin juga penting, bukan hanya perkembangan materi yang diutamakan, otomatis mereka condong untuk mengembangkan yang lebih berharga. Karena materi kan kita cuma pakai berapa sih? Kalau kita 60 tahun lah misalkan, tinggal berapa tahun lagi kita di dunia ini. Sedangkan sesudah kita mati ini kan tidak bisa dihitung. Berapa ratus juta triliun lagi yang akan datang itu, yang akan kita tempuh itu.
Nah, selama yang kita tempuh ini, apakah benar kita pasti masuk surga? Nah, ini kan yang harus ditanyakan. Jadi jangan percaya dengan apapun juga, karena kita percaya dengan sesuatu yang omong kosong, tetapi tidak berdasarkan ilmiah, itu tidak bisa diterima oleh orang yang pandai. Hanya orang yang bodoh-bodoh, yang yo betul. Dari guru-guru yang mereka yang mengatakan terlalu obral janji. Jadi bagaimana mengenali orang yang memiliki kebijaksanaan, Bante? Ya, dengan demikian otomatis kita sering dekat sama mereka, berbincang-bincang dengan mereka, mendengarkan apa yang mereka katakan. Disitulah kita akan tahu sampai di mana kebijaksanaan mereka. Kalau mereka ngomongnya ngawur, wah ini kita tahu ini kata-kata ini tidak ada maknanya, ngawur semuanya. Dan bagaimana menjaga dan mengasah kebijaksanaan agar lebih berkembang, Bante? Kebijaksanaan ini akan lebih berkembang, itu juga tergantung faktor yang namanya sati. Sati atau kesadaran. Sati, ya. Nah, di dalam kesadaran inilah kita melatih dan mengembangkan. Mengembangkan makin lama makin sadar. Di dalam makin sadarnya itu baru di situ kebijaksanaan makin berkembang juga. Berbarengan. Kesadaran ini berkembang, kebijaksanaan juga berkembang. Kalau kita tidak pernah sadar, bagaimana kebijaksanaan ini bisa berkembang? Di dalam kebijaksanaan itu ya kita juga harus berani untuk mempelajari penderitaan, apa yang menyebabkan kita menderita, bagaimana jalan keluarnya untuk mengatasi penderitaan itu. Kalau ini sudah kita jalankan, apakah benar sungguh-sungguh kita bisa bebas dari penderitaan? Nah, itu kita pelajarin terus. Ini penting ini. Karena kebijaksanaan itu adalah bagaimana kita belajar dan memahami macam-macam penderitaan, sebabnya apa, dan padamnya penderitaan, dan mengatasi jalan untuk menemukan bebasnya penderitaan itu. Tidak boleh melekat pada kebijaksanaan itu ya, Bante ya? Karena kebijaksanaan satu orang dengan kebijaksanaan yang satu orang kan bisa saja berbeda loh, Bante. Maka dari itu kalau kita melekat itu seolah-olah pandanganku benar, prinsip paling benar, kamu salah. Nah, itu kemelekatan kuat. Akhirnya terjadi cekcok dan bertengkar. Punyaku yang paling benar ya, yang lainnya salah. Berarti selain kebijaksanaan untuk diri sendiri, juga kebijaksanaan ketika bersama-sama dong, Bante. Ada kebijaksanaan lagi nih. Dengan demikian otomatis tiap-tiap orang yang bijaksana itu mereka tidak pernah memaksakan kehendak kepada orang lain. Kalau mereka memaksakan kehendak pada orang lain, jadi orang ini sudah tidak bijaksana. Iya, betul. Kalau prinsip itu hanya cocok untuk dirinya, ya ini prinsipku. Memang nggak cocok untuk kamu punya prinsip sendiri, seperti itu mungkin ya, Bante. Lebih fleksibel kan. Lebih fleksibel aja kan, lebih tidak menderita akhirnya. Baik, Bante. Ada sebuah pepatah mengatakan, kendati tidak punya apa-apa, Bante, orang yang memiliki kebijaksanaan masih tetap dapat hidup. Bagaimana caranya? Jangan dijawab dulu, Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana karena kita akan segera ketemu lagi setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, selamat malam bagi Anda yang baru memutar channel Dhamma TV. Pada malam hari ini tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan Bante Dhamma Wijayo Mahatera. Kita lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Ya, Bante, ada sebuah pepatah yang mengatakan, meskipun tidak punya apa-apa, orang yang memiliki kebijaksanaan masih tetap dapat hidup. Bagaimana caranya, Bante? Ya, ini otomatis kalau kita dikatakan seperti itu. Kita lihat aja kehidupan para biku. Kehidupan para biku itu bisa dikatakan dia sudah tidak punya apa-apa tuh. Tetapi dia tahu tujuannya dia jadi biku itu adalah untuk mengembangkan kebijaksanaannya ini. Karena kita hidup ini hanya perlu apa sih? Cuma makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. Selama ini dipenuhin, cukup. Dicurahkan untuk perhatiannya yang utama itu, kan itu lebih bermanfaat. Yang utamanya apa? Maksudnya yang 4 ini? Iya, 4 ini yang makanan sudah didapat, pakaian sudah oke, rumah sudah oke, tempat tinggalnya itu, obat-obatan juga sudah siap. Sekarang tujuan kita apa yang kita mau cari? Mengembangkan kebijaksanaan. Otomatis ketika dia mengembangkan kebijaksanaan yang diutamakan, dia harus menyepi. Di dalam menyepi itu kesempatan untuk merenungkan dan menganalisa apa sesungguhnya yang kita cari. Dengan cara seperti ini terus-menerus, siapapun juga yang melatih, tujuannya diutamakan, bijaksana, akhirnya kebijaksanaannya akan berkembang luar biasa.
Seperti kalau kita lihat duniawi ini juga, kalau kita pikirkan manusia ini apa yang mereka tuju? Ada orang yang tertentu carinya duit aja, perhatiannya ke duit saja, kerjanya ke duit saja untuk memperkaya diri. Akhirnya kita percaya juga, akhirnya dia dalam waktu 40-50 tahun yang akan datang kaya raya. Demikian juga ada orang tertentu yang dia perhatiannya khusus membuat apa? Memperhatikan komputer, ketik-ketik, buat komputer macam-macam. Jadi dia ahli dalam elektronik itu, ya toh. Yang ahli dalam pikiran dikembangkan pikirannya, bijaksana gimana, kesadaran gimana, supaya tetap damai dan bahagia gimana. Akhirnya dia juga mahir di dalam mindsetnya orang itu sendiri. Jadi semua itu bukan ukuran bahwa kekayaan, tetapi tidak ada apapun juga. Tetapi dia mengembangkan kebijaksanaan ini, dia akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa, yang tak pernah dibayangkan bahwa ini lebih berharga. Ketika dia mengembangkan kebijaksanaan mencapai yang tertinggi, akhirnya batinnya murni, jernih. Batinnya jadi berlian yang luar biasa. Kesucian didapatkan, itulah kekayaan yang tak ternilai. Karena ini akan dibawa, tidak terhitung berapa ratus triliun lagi yang akan datang, terus bahagia, terus jernih, terus bahagia. Nah, di dalam proses itu Bante, di dalam proses kebersihan tadi, setelah kita meninggalkan badan fisik ini Bante, itu kata Bante kita bawa sampai triliunan tahun. Apakah itu dapat merosot juga Bante? Kalau batinnya sudah murni suci, tidak akan merosot. Tetapi kalau kita masih nggak menentu, sekarang ini tidak menentu, ini bisa merosot. Coba aja kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita pikiran sudah ajek, bersih terus? Atau terkadang senang, tidak senang, kacau, bingung. Begitulah kacaunya tidak menentu pikiran kita, berarti kita tahu, oh kita aja, pikiran kita ini sudah tidak menentu. Jadi kita juga lahir dan mati itu dalam kehidupan ini aja, di dalam pikiran kita tidak menentu. Yang akan datang juga begitu, tidak menentu, tidak ajak. Apa yang kita pikirkan sekarang ya seperti itu. Iya, begitulah. Lahirnya ya seperti itu ya Bante. Kelanjutan hidup kita sama semuanya, tidak ada bedanya. Sesuai dengan energi pikiran yang selalu muncul dan merupakan kebiasaan demi kebiasaan yang kita munculkan ini. Ya, Bante, menurut sejarah orang-orang kuno dulu lebih memiliki toleransi. Orang-orang kuno dulu ya Bante, dan lebih beradab. Kenapa zaman sekarang sulit menemukan orang berwatak seperti itu Bante? Zaman dahulu itu pengaruh tidak begitu banyak. Yang mempengaruhi hanya orang tua dan lingkungannya saja. Sekarang ini, zaman sekarang, yang mempengaruhi banyak melalui TV-TV. TV-TV, media-media yang kita lihat, tidak ada satupun yang bermutu. Sangat-sangat mengisi ke program-program hal yang negatif. Lebih banyak negatifnya daripada positif. Kecuali Dhamma TV. Karena Dhamma TV ini malah mengharapkan, ayolah kita berpikir positif, yang membuat kita maju, yang membuat kita berkembang, supaya kita lebih memiliki kebijaksanaan. Kalau kita menekankan ke sana, otomatis mereka berubah. Tetapi hanya satu yang ada seperti itu. Yang lainnya 16-17 channel, banyak negatifnya, bagaimana bisa merubah? Kalah kuat. Iya, berarti latihan pengembangan kebijaksanaan lebih sulit sekarang dong Bante dari zaman dulu dong Bante. Sekarang jauh lebih sulit karena lebih banyak sekali yang harus kita ini kan Bante. Ini juga tergantung satu, orang tua mereka yang bisa mengarahkan anaknya. Tergantung kedua adalah tergantung orang-orang itu sendiri yang setelah mendengarkan, membaca, melihat, lalu mereka memikirkan mana sesungguhnya yang dimaksud yang terbaik. Disitulah mereka mulai sekarang sudah memahami seperti ini. Ketika dia memahami, dia harus mencari terus, menggali ilmu untuk mengembangkan kebijaksanaan. Karena saat ini untuk mencari ilmu kebijaksanaan seperti ajaran Sang Buddha ini, itu banyak di internet. Kita bisa buka di internet bukudharma.com, itu gratis itu. Kita juga bisa buka dhammaweb.tv, juga gratis. Dengarkan sepuas-puasnya. Tambah ilmu terus mereka. Jadi dengan demikian kebijaksanaan ini sesungguhnya banyak yang mereka bisa pilah-pilah. Yang bisa mengembangkan kebijaksanaan itu yang dicari. Yang bobrok-bobrok tidak usah dicari, dibuang aja.
Ya, jadi dengan demikian kebijaksanaan itu bisa bertambah. Maka itu tergantung kepandaian tiap-tiap individu, kepiawaian mereka maunya kemana. Kalau condongnya manusia ini rendahan, ya mereka yang negatif yang dicari. Tetapi mereka yang ingin mencari kebijaksanaan, mereka bisa mencari yang bijaksana itu. Jadi tergantung juga. Betul. Kecerdasannya juga tergantung, ya itu, kadang mengikuti hawa nafsu aja ya Bante ya. Ya, kerendah ya Bante. Manusia itu kan sukanya yang gampang mengikuti arus karena memang enak. Terus mengikuti kenikmatan yang yang dia sangka mungkin kenikmatan itu akan bertahan terus, padahal juga tidak. Ya, seperti itulah, karena itu rasakan gampang, nggak usah susah-susah mereka dapatkan itu. Iya. Bante, kalau kita melihat perilaku manusia dewasa ini, terutama bila kita lihat yang hidup di jalanan cenderung berwatak kasar ya Bante. Apakah dengan watak kasar, kebijaksanaan bisa tumbuh? Bagaimana caranya? Ya, watak kasar ini sudah menunjukkan pola pikirnya kan ada sesuatu yang tidak betul loh. Kalau pikiran dari permulaan pikirannya sudah tidak betul ini, dia kasar selamanya itu sulit, kecuali kalau ada yang membimbing lagi, membimbing mereka. Kebijaksanaan biasanya berpasangan dengan kebahagiaan ya Bante. Apakah hanya orang-orang bijaksana yang bisa bahagia? Sesungguhnya orang bahagia itu juga bisa dikatakan secara umum, masing-masing mengatakan mereka sudah bahagia. Ya kan? Mereka yang punya duit, aku sudah bahagia kok dengan uang saya. Tapi kebahagiaan yang model apa yang mereka dapatkan? Tetapi dengan adanya harta yang mereka miliki, ternyata dia juga ada problem dengan hartanya itu juga. Dengan hartanya itu menyebabkan dia juga menderita. Tetapi kalau kebijaksanaan itu, walaupun dia punya harta, tapi dia juga bijaksana menggunakan hartanya demi kepentingan yang banyak. Otomatis dia memanfaatkan bagaimana kebijaksanaan yang aku punya ini, harta yang aku punya ini, juga bisa menolong, membantu masyarakat ini tambah lama, tambah bijaksana, tambah pintar, tambah cerdas. Ya, akhirnya dia mungkin bisa dikatakan mungkin dia bisa ikut membantu mendirikan satu Dhamma TV lagi di Semarang, ada yang mendirikan di Jakarta, ada lagi mendirikan di Medan. Karena dia tahu uangnya nanti dia punya tidak dibawa kok. Lalu buat apa? Lebih baik digunakan untuk mendirikan sesuatu TV yang membawa manfaat, mencerdaskan bangsanya. Masyarakat yang siapapun yang mendengar, dia tambah cerdas, tambah bijaksana. Ketika dia menanam kebajikan-kebajikan yang bisa menyertakan, membahagiakan orang lain, jadi dia bijaksana, pandai menggunakan uangnya itu untuk membahagiakan banyak orang. Tetapi memang sesungguhnya orang yang bijaksana itulah dia bisa memilah-milahkan pikirannya sendiri. Sesungguhnya yang membuat dia bahagia itu gimana? Sesungguhnya yang membuat dia tidak bahagia itu apa? Dipisahkan dan dibuang semua yang tidak membuat dia bahagia, dikembangkan yang dia membuat bahagia. Jadi terus ini dibangkitkan berulang-ulang. Ini lebih baik daripada membangkitkan penderitaan. Ya, jadi itulah tinggal memilih dia mau membangkitkan yang mana? Membangkitkan kebahagiaan atau membangkitkan penderitaan. Kalau tetap membangkitkan penderitaan, dianggap itu sebagai sesuatu yang membahagiakan, itu kan terbalik. Ya. Itu aja. Bante, efektivitas dari kita berkata positif kepada seseorang, Bante ya. Misalnya ada seseorang yang memang dia ini kita tahu dia negatif lah, gitu ya. Kita kasih pertama, kedua, ketiga enggak nyambung. Ada kan yang seperti itu, Bante? Berkali-kali kita, sampai kapan kita harus terus-menerus berbuat positif kepada orang ini, Bante? Karena kita lihat dia mungkin belum siap seperti itu, Bante. Ya, itulah kan Sang Buddha sudah mengatakan bahwa kualiti dari batin tiap-tiap makhluk itu berbeda-beda. Ada yang mereka sangat-sangat rendah. Ya. Kualitinya ini seolah-olah ini tidak bisa dibantu sama sekali. Apa ini yang harus diancam-ancam itu, Bante? Kalau dia sudah sangat rendah ini sudah tidak bisa diapa-apain ya, sudah ya kita let it be what it be lah. Ya dah, biarkanlah mereka apa adanya. Karena kita tidak mungkin bisa merubah karena sangat-sangat rendah. Yang ini sangat rendah ya, Bante. Iya, tapi ada kualitas yang lain. Ada kualitas yang mereka lebih tinggi sedikit, memang harus ulet, sabar, menjelaskan berkali-kali dengan bijaksana. Dengan demikian mereka akan berubah.
Berarti harus ada kesabaran ya, Mas? Iya, memang harus kesabaran. Tetapi itu juga tergantung, ada umat, dia datang, sering datang ke wihara, berdoa terus sama Buddha. Saya lihat, saya datangin, ada masalah apa? Akhirnya dia bicara macam-macam, saya katakan masalah itu harus gini. Akhirnya dia mengena gitu loh. Jadi tergantung siapa yang bisa mengarahkan dengan penuh kebijaksanaan untuk kasih way out-nya, dia bisa menemukan jalan. Oh, ini cara berpikir demikian yang harus temukan. Menjelaskan dengan sejelas. Iya, dengan kebijaksanaan yang diberikan kepada orang itu supaya dia mampu mengatasi sendiri. Inilah ajaran Sang Buddha itu mengajak kita itu masing-masing itu jangan bergantungkan, bisa mandiri. Dengan bijaksana itu mampu mengatasi semua problema mereka. Ya, baik Bati. Sebentar nanti kita lanjutkan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kita akan ketemu lagi setelah satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, kembali saya Satna Dewi bersama Anda di Manage Your Mind. Baik pemirsa Bante, tadi Bante cerita tentang seseorang yang meminta-minta kepada Buddha ini ya Bante. Tentang masalahnya itu gimana tadi ceritanya Bante? Mungkin bisa di... Ya, sesungguhnya kita kan bicara apa yang mereka katakan itu, tapi sebelum dia mengatakan saya katakan begini. Sesungguhnya hidup manusia itu semuanya itu sama. Masalah itu dari satu ke yang lainnya tidak ada bedanya. Masalah pertama kali ya masalah pasangan hidup mereka masing-masing. Masalah anak, masalah cucu kalau memang mereka sudah jadi nenek-nenek. Masalah keuangan, masalah bisnis, masalah utang piutang. Inilah masalah demi masalah yang terus-menerus seperti itu. Kalau kita menganggap masalah ini merupakan sesuatu yang paling penting, pantas kita menderita. Karena anggap itu paling penting semuanya. Tetapi masalah ini yang dari tadi saya katakan semua masalah itu, kita anggap itu bukan kewajaran. Ada sesuatu yang lebih penting daripada itu, adalah batin kita yang terpenting. Kalau kita anggap batin ini lebih penting, jangan sampai batin ini mau dipengaruhi sampai membuat kita menderita. Tetapi kalau kita anggap itu penting yang di luar diri kita jadi menderita gara-gara mengikuti kehendak yang kita anggap penting itu. Maka itu kita sekarang tinggal kita balik. Kalau kita sudah memahami seperti ini, marilah mulai sekarang bareng-bareng untuk mindsetnya dibalik sesuai dengan pandangan beliau yang tersadarkan. Orang yang nggak sadar-sadar, yang menderita itu kita masuk nyoncom terus dalam penderitaan itu. Ya. Tetapi yang sadar kan, aku tahu itu kotor, itu membuat aku busuk, buat aku nggak ngapain aku nyoncom. Aku lihat aja, itu kotor, itu jelek, biarin aja dia berlalu begitu, ya tak? Tidak ikut masuk. Batinnya selalu di atas, tidak mau ngikutin lagi. Karena batin ini lebih penting daripada itu. Maka itu kalau kita anggap yang di bawah tadi itu 99,999%, itu membuat aku sedih, menderita, dan stres. Karena kita nilai batin kita itu kecil sekali, 0,0001%. Kita menderita, pantas menderita seperti itu. Ya. Karena kebodohan kita meletakkan ini penting, batinku tidak penting. Aku siap menderita gara-gara itu. Ya dah? Ya, betul. Nah, betul. Kalau kita sudah tahu demikian inilah orang yang tersadarkan tinggal dibalik. Yang di luar itu kecil. 0,0001%. Batinku ini 99,9999% sangat penting, sangat berharga. Lebih berharga dari lain-lain, bagaikan berlian yang sangat berharga. Jadi kita jaga toh. Jangan dikotorin oleh itu. Jangan dikotorin. Aku harus jaga rapi, bersihkan terus. Jadi dengan menjaga batin ini sebagaikan berlian yang sangat berharga, tidak ada siapapun yang bisa mencuri. Tidak ada siapapun yang bisa memanipulasi batin kita. Kita tidak mau semuanya menyebabkan mengotori itu, kita buang semuanya. Ini lebih berharga. Itu kecil biarlah berlalu. Dengan cara seperti ini, kita akan bisa menyelesaikan problem. Lalu saya tanya, Bu, sesungguhnya masalah apa sih yang membuat Anda menderita? Oh sudah Bani sudah menyebutkan semua. Sesungguhnya masalah saya itu ya sama suami saya. Dulu sangat sayang, sangat cinta. Makin tua, makin saat baru-baru ini aja Bandi, sebelum dia meninggal.
ngomong saya inilah, itulah, jelek-jelekin saya macam-macam, sehingga aku menderita sedih gara-gara. Ibu salah. Mungkin suami ibu itu sangat sayang sama ibu. Dia tahu dia begitu sayang sama ibu, kalau tetap dibiarkan begini, kalau dia meninggal, ibu akan sedih, susah sekali. Tetapi dia tahu sebelum dia meninggal, pura-pura adem, jelekin-jelekin, supaya ibu benci sama suaminya. Oh, suamiku elek, sudah Dilepas meninggal babana mati gitu. malah dilepas gitu ya. Dilepas, jadi dia tidak sedih. Iya, iya. Itu aku mau sedih, Bandi. Oh, kalau gitu salah. Bukan itu. Sesungguhnya suami kamu itu orang yang cerdik, pandai. Supaya ibu tidak sedih, dielek-elekkan. Macam-macam, dijelekin gini-gini. Supaya dia tahu dia mungkin tidak lama lagi meninggal. Supaya kamu tidak ikut sedih. Dengan demikian itulah untuk menetralisir. Jadi ibu jangan nyalakan. Itu kepandaian suami kamu supaya ibu jangan terlalu sedih. Sekarang sudah memahami ini, ya sudah, maafkanlah. Yang sudah ya sudah. Kita hanya bisa mendoakan untuk suami kamu. Jadi dengan cara begitu ya kan dia maksud, oh begitu tahu Bante. Pola pikirnya dibalik nih Ya, Bante dibolak ya. semuanya kan sudah selesai. Yang cerdik sebenarnya Bante ini. Ya itulah yang dikatakan bahwa itu kan harus Piawai ya tergantung Bante ya. bagaimana untuk ngatasin problem demi problem. Memang ajaran Sang Buddha itu the deepest psychology, yang paling dalam, psikologi yang paling dalam. Jadi kalau kita sudah memahami, mampu mengatasinya semuanya. Ya, jadi sebenarnya kalau yang saya simpulkan nih Bante sementara nih, jadi bahwa hidup ini ya memang masalah gitu. Jangan mengharapkan bahwa hidup tidak ada masalah. Tapi untuk menyelesaikan masalah yang harus kita jaga adalah kondisi batin kita yang tenang. Untuk mampu dengan piawai akhirnya Ya, memang itu satu-satunya jalan karena tidak ada satupun yang bisa menghindari masalah. Ya. Masalah tetap harus kita hadapin, tetapi bagaimana kita bisa mensinkronkan batin kita tidak sampai terpengaruh yang terlalu berat, tetapi tetap bisa mengatasin problem itu, tetap bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi dengan demikian kalau kita kepiawaian kita seperti ini bisa memisahkan antara batin dan masalah itu. Walaupun kita anggap tadi itu kecil, tetapi itu tetap tanggung jawab kita, tetap harus dibereskan. Ya. Bukan kecil-kecil itu nggak usah diurusin, salah. Kita harus membereskan masalah demi masalah yang muncul setiap saat, harus selalu dibereskan, tetapi jangan sampai batin ikut menderita gitu aja. Yang pentingnya yang di sana. Ya, ya. Kita hanya tetap mengatasin, membereskan problema hidup kita. Jadi dengan demikian ya Sang Buddha tidak mengatakan bahwa kita, oh itu kecil, tidak usah dibereskan, biarin aja. Kita beresin pikiran kita sendiri, itu biarin aja. Ya lama-lama semua seperti itu kan amburadul juga. Yang kecil malah jadi besar, bisa-bisa ya. Itu jadi tetap masalah apapun juga kita bersama-sama yang punya tanggung jawab jalankan dengan sebaik-baiknya. Tetapi jangan sampai pikiran ini nyemplung ikut menderita karena masalah itu. Berarti yang tidak bijaksana adalah membesar-besarkan masalah yang kecil. Ya itulah yang bijaksana, memang yang kecil itu jadi tidak ada, yang besar jadi kecil, jadi tidak ada masalah yang terlalu perlu dibesar-besarkan. Kebanyakan kan kita membesar-besarkan masalah yang kecil, Bante. Ya itulah, itu kan manusia yang tidak ada kerjaan, pengangguran, Nganggur. seneng ngobong-ngobongin gitu lah. Iya, Bante, bagaimana sih kita hidup dengan kebijaksanaan dan bagaimana kebijaksanaan bisa tetap hidup nih? Ya, kita memang hidup dengan penuh kebijaksanaan itu, otomatis kita belajar dengan mengerti, sungguh-sungguh mengerti apa sesungguhnya yang kita mau pelajarin. Ternyata Sang Buddha itu sangat-sangat jenius. Sang Buddha mengatakan, belajarlah apa yang Anda lihat. Apapun yang Anda lihat itu, Anda bisa mendapatkan ilmu dari apa yang Anda lihat. Demikian juga, belajarlah terhadap apa yang Anda dengar. Apapun yang Anda dengar ini, Anda akan mendapatkan ilmu dengan apa yang Anda dengarkan. Dengan kebijaksanaan itu, Anda akan mendapatkan semua. Demikian juga, belajar dengan pikiran Anda. Bagaimana memikirkan sesuatu yang bisa menimbulkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kebanyakan orang. Jadi dengan demikian, apapun yang positif, yang baik, yang berguna, kita serap semuanya, kita tampung semuanya. Jadi kebijaksanaan itu tidak ada batasnya. Sangat luas, sangat luas. Dan berkembang. Ya, sangat luas sekali, sehingga Sang Buddha juga menekankan ilmu itu bagaikan daun-daun yang ada di hutan. Sedangkan ilmu yang diajarkan Sang Buddha itu sesungguhnya hanya satu genggam ini aja.
Gitu kok kita sombong ya Bante ya, padahal cuma segini ya Bante. Iya, kita satu genggam yang kita pelajarin itu intinya. Intinya apa istrinya? Apapun yang kita lihat, lihatlah dengan penuh kebijaksanaan, tidak melekat terhadap apapun juga, sehingga kita tidak pernah dikotorin lagi. Kalau kita lihat langsung lengket, melekat, leher, lengkat, waktu kita merekam banyak itu, melekat itu, jadi kemelekatan ini membuat kita menderita. Kalau kita lihat tahu lepas, jadi tidak ada yang nempel sama sekali, batin dan pikiran kita kan bersih. Demikian juga apapun yang kita dengar, Sang Buddha mengajarkan lepas semuanya. Cuma tahu lepas. Jadi tidak ada satupun yang dilengketin, dimelekatkan. Jadi dengan demikian kita tidak pernah menderita sama sekali. Itu juga salah satu sumber penderitaan ya Bante ya. Kita tahu sesuatu, kita pegang terus. Sampai kemudian ada orang yang lain ternyata lebih pengetahuannya lebih dari kita ternyata gitu. Kita sudah menggenggam yang ini, akhirnya timbullah pertikaian. Merasa kok aku dikalahkan gitu, aku disalahkan gitu. Aku yang paling benar ini, soalnya udah gitu kan Bante. Banyak kan penderitaan seperti itu ya. Jadi masing-masing mulai sekarang ya kita hanya tukar pikiran lah. Ayo kita tukar pikiran bagaimana yang terbaik yang harus kita jalankan gitu ya. Iya, seperti kita benar. berbicara saat ini, ayolah kita bersama memikirkan bagaimana kita menghadapi kehidupan ini menjadi yang lebih baik, lebih bagus, lebih bijaksana, lebih makmur dan lebih bahagia semuanya. Itu aja tujuannya seperti itu ya. Iya, harusnya begitulah aja. Tiap televisi kan seperti itu, semuanya memikirkan itu kan sangat luar biasa. Ya. Baik Bante, waktunya kita sudah sampai di penghujung acara dan masih ada waktu untuk memberikan kesimpulan nih Bante. Kebijaksanaan merupakan sarana yang sangat penting bagi kita semua. Maka mulai sekarang, di dalam kebijaksanaan ini, kita dengarkan baik-baik apapun yang kita pelajarin, apapun yang kita baca, apapun yang kita pikirkan. Bangkitkanlah dengan penuh kebijaksanaan. Karena di dalam kebijaksanaan, di situ tidak ada kemelekatan. Hanya tahu, lepas, dan simpan yang positif. Dengarkan sesuatu, tahu, masukkan yang positif, lepaskan yang lainnya. Pikirkan sesuatu yang positif, yang bermanfaat, kita rekam, kita kembangkan, dan akhirnya lepas. Jangan diikat oleh apapun juga. Jangan melekat terhadap apapun juga. Pandangan-pandangan, konsep-konsep agama apapun juga. Kalau kita melekat, kita sudah terjajah dalam konsep itu, kita tidak ada kemerdekaan dalam cara berpikir. Kebijaksanaan kita akan hilang saat itu juga. Maka dengan kebijaksanaan yang sungguh-sungguh bijaksana, kita harus tahu bahwa semua ajaran agama sesungguhnya adalah ciptaan dari pikiran manusia masing-masing. Sekarang Anda juga punya pikiran. Anda pun akan memiliki kemampuan untuk menciptakan kebijaksanaan. Mengajak masyarakat lebih bijaksana. Mengajak murid-murid Anda lebih bijaksana. Dengan kebijaksanaan Anda mengajarkan dengan cara yang bijaksana. Sehingga Anda, murid-muridnya, melihat, oh guruku sekarang ini, cara mengajarkan sangat bebas, liberal, memberikan kebebasan kepada murid-muridnya supaya muridnya mendapatkan kebijaksanaan untuk bisa menerima ilmu sebanyak-banyaknya untuk mereka peroleh, untuk mereka dapatkan. Tetapi dari semua kebijaksanaan yang terbaik adalah kita memahami bagaimana pikiran kita sendiri supaya terbebaskan dari semua penderitaan. Apapun yang menderita itu menunjukkan bahwa kita tidak bijaksana. Tetapi di dalam kebijaksanaan itu kita diajar tahu dan lepas. Tahu dan lepas. Tahu dan lepas. Apapun yang membuat kita menderita jangan digenggam, jangan dilekat. Langsung dibuang dan dilepaskan sehingga batin kita jernih, bersih, cemerlang. Disinilah kebijaksanaan sejati muncul dalam batin kita yang jernih, yang hening, yang terang benderang setiap saat. Dengan demikian tidak ada kemelekatan, tidak ada kebodohan, tahu dan sadar, selalu eling dan waspada di dalam mindset kita setiap saat. Sehingga dengan demikian tata cara menata ulang seperti ini, Anda akan mendapatkan kebijaksanaan yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari Anda. Anda akan berubah menjadi manusia yang sangat bijaksana dan mampu
memberikan penjelasan dan penerangan kepada teman-teman dan saudara, lingkungan dan sahabat semuanya, semua sehingga mereka tambah bahagia, tambah damai, dan tambah sejahtera. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bante. Tentunya kita belajar pada malam hari ini dan saya juga belajar. Semoga pelajaran yang kita terima pada hari ini membawakan kebijaksanaan bagi kita semua. Baik, kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Kami, kru Dharma TV dan saya Satna Dewi mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.